biasa memperlengkapi dengan mengirim hamba-hamba Tuhan, termasuk untuk sore hari ini. Kami awali dengan mendengar kebenaran firman-Mu, bahwa tugas panggilan seseorang yang tergabung di dalam pelayanan, jabatan yang didapatkan itu berasal daripada Tuhan. Amin. Tuhan sendiri yang memilih, Tuhan sendiri yang menetapkan. Amin. Tuhan sendiri jugalah yang meneguhkan. Firman Tuhan sudah disebarkan bahwa pengembalaan kepada sidang jemaat itu berasal daripada Tuhan. Amin. Jabatan itu sifatnya sementara, tetapi panggilan itu melekat Amin. kepada setiap orang yang dipanggil, terhubung untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah setiap kami, khusus untuk hamba-Mu yang akan diteguhkan di kesempatan ini, sesungguhnya dan terus akan demikian, mengikut Tuhan di dalam tugas pelayanan yang ada. Amin. Amin. Demi untuk melengkapi tubuh Kristus di tempat ini. Yes. Dan sebagaimana juga yang telah disampaikan tadi, biarlah hamba-Mu ini sama seperti orang Samaria yang baik hati, berani mengorbankan diri, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Karenanya ya Bapa di sorga, apa yang akan dilakukan di kesempatan ini bukanlah pekerjaan manusia, bukan juga keinginan dari Gembala Sidang Bapak Simon atau Pendeta Ngadi Utomo, bukan juga karena keinginan badan pengurus yang lain yang sudah ditabiskan, apalagi didorong oleh sidang jemaat. Tetapi inilah sekaligus penanda bahwa hamba-Mu ini memang dipilih oleh Tuhan. Amin. Dan akan terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Karenanya Tuhan sendiri yang memperbaharui komitmen beliau di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberikan tanda-tanda baginya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Segala seru doanya didengar oleh Tuhan. Amin. Dan mereka terus bekerja sama, baik dengan gembala sidang maupun sesama penatua. Karenanya Tuhan tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan biarlah beliau berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih, beliau adalah senior dari kami, yang lebih baik memahami dan berpengalaman di dalam pelayanan. Tapi kami selaku hamba-hamba-Mu terus mendukung dan mendukung beliau di dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan yang bekerja baginya di tengah-tengah pelayanan yang ada. Karenanya di kesempatan ini prosesi yang dilakukan, Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang memakai gembala sidang di tempat ini untuk tidak hanya memimpin acara ini, tetapi sekaligus mau menyatakan kepada sidang jemaat-Mu, ada sekelompok orang, bahkan ada satu orang lagi masuk dalam kelompok barisan pelayanan yang membela pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Biarlah peneguhan daripada Tuhan turun atas kami sekalian melalui peneguhan atau pentabisan penatua jemaat GJKI di tempat ini, sehingga dari tempat ini nanti mancar kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan. Banyak jiwa yang diselamatkan. Amin. Karenanya kami berdoa di dalam nama Yesus. Panah api si jahat, gerakan-gerakan kuasa kegelapan, kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Siapa yang dipakai setan, siapa yang akan merongrong gereja Tuhan di tempat ini, mereka berhadapan dengan Tuhan sendiri. Karenanya hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada satu jemaat pun yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi pendukung yang setia. Paling tidak mereka mendoakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa dari tempat ini.
akan terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Akan terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Akan terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Karenanya sekali lagi pimpinlah hambamu di dalam prosesi peneguhan atau pentabisan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kesempatan yang sangat indah dan sangat berharga adalah pada tahun 1990 seorang anak Tuhan menyatakan dirinya untuk boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi dan telah dibaptiskan. Dalam perjalanan pengiringan akan Tuhan, Tuhan bimbing dan Tuhan bawa dalam berbagai pengalaman. Semua berharga dan tidak ada yang sia-sia. Terjadinya hari ini adalah tentu diawali dari masa-masa lalunya. Untuk saya akan memanggil dan juga dengan kedua hamba Tuhan boleh disediakan kursi dua bersama dengan pasangan hidupnya. Beliau sudah punya istri satu saja dan seorang putri yang juga rajin dan juga ikut dalam pelayanan. Hari ini saya mohon Ibu untuk mendampingi Bapak. Biasa. Boleh ya, gitu Pak. Kiri kanan sama saja, karena memang tulang rusuknya cuma satu yang hilang. Saya suka berseloroh dengan pengantin yang sedang duduk sebelah kanan, itu yang hilang tulang rusuk sebelah kiri. Padahal ya memang gambaran tulang rusuk yang hilang sih tidak ada yang hilang Pak. Ya satu sinilah pasangan yang akan berberikan. Baiklah, saya akan memulai. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ada ragam sebutan untuk hamba Tuhan ya di kalangan kekristenan. Ada sebutan penatua, itu sesuai dengan Alkitab. Pendeta itu tidak ada dalam Alkitab. Adanya tradisi, mungkin kalau nggak salah dari India, kita impor nama pandita. Dan Jawa mulai menghisap nama pendeta. Lalu ada sebut romo atau bapak atau pester, romo atau bapak, gembala gitu ya. Ada imam juga ada di Alkitab. Ada pastor dan sebagainya. Saya dan gereja kita ini meyakini dan mengikuti teladan Alkitab bahwa penatua dan pendeta itu adalah satu kedudukan yang sama, jabatan yang sama. Maka hari ini saya hendak meneguhkan panggilan seorang penatua yang adalah sama setara dengan seorang pendeta. Sebutannya memang penatua karena disebut tua-tua jemaat dan disebut Alkitab. Dan pada hari ini, hari Minggu tanggal 7 November 2021, kita akan melaksanakan peneguhan seorang penatua atas diri Saudara Edi Hermawan. Adapun dasar pertimbangan peneguhan ini adalah melihat riwayat pelayanan dan pertobatannya, kematangan rohani yang dimilikinya selama ini. Dan juga yang ketiga yang mendasari adalah oleh karena hingga saat ini, jadi kami sudah beberapa waktu memberitahu dan sudah mengumumkannya. Dan mungkin kalau saudara masih baca pos kota, di pos kota juga bohong, nggak ada. Jangan salah. Sudah kita beritakan bahwa akan dilaksanakan hari ini peneguhan seorang penatua. Dan hingga hari ini, hingga saat ini saya berdiri di depan ini, tidak ada yang keberatan. Dan saya akan tetap menanya, adakah di sini yang keberatan untuk dilaksanakan peneguhan ini secara sah? Gak ada ya, terima kasih. Mas, sekali lagi, karena tidak adanya keberatan yang sah untuk dilaksanakan peneguhan hari ini, maka saya akan laksanakan peneguhan saudara Edi Hermawan untuk menjadi seorang penatua panggilan gerejawinya. Dasar jabatan penatua saya akan bacakan juga. Sesungguhnya Tuhan Allah berkenan
membangun jemaatnya dari orang-orang yang sudah ia kuduskan. Ia mengajar dan memelihara jemaat dengan firman dan roh. Jadi seorang penatua dia mengajar dengan firman dan roh kudus, agar jemaat semakin dewasa dalam iman dan pengharapan. Ia berkenan menetapkan orang-orang untuk memangku jabatan sebagai pelayan khusus, yaitu penatua atau juga diaken. Dalam Titus pasal 1 ayat 5 dan 1 Timotius pasalnya yang ke-3 ayat 1 sampai dengan 13 yang mencerminkan jabatan Kristus sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai nabi. Jadi kekristenan memahami baik itu nabi, imam, raja, rasul adalah panggilan karunia. Jadi kalau kita menyebut dalam masa gereja ini atau masa perjanjian baru ini kita sebut nabi, bukan nabi, tapi karunianya adalah kenabian. Dan karunia kenabian diemban oleh gereja untuk menyampaikan berita, menyatakan dosa. Itu tugas nabi, menyatakan berita dari Allah. Itu kenabian. Tapi ada yang punya karunia khusus untuk boleh mempunyai karunia kenabian. Gereja kita juga mengakuinya. Ketika memang ada orang mendapat satu pernyataan khusus, mungkin bagi suatu gereja, kelompok, mungkin bagi suatu bangsa ada pernyataan, tapi harus disampaikan dengan sungguh-sungguh dan terjadi. Namun kadang-kala seringkali yang ada adalah mulai dibicarakannya setelah kejadian itu ada. Wah, dulu saya sudah merasa begitu. Tidak, tapi seorang nabi, dia adalah pernyataan khusus dan terjadi demikian. Lalu ini adalah buat gereja, dan aku sering diteguhkan kepada Pak Hermawan. Pelayan khusus ditetapkan untuk memperlengkapi, jadi bertujuan untuk memperlengkapi anggota-anggota jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Saudara, kita semua hidup gereja ini adalah tubuh Kristus. Amin. Maka gereja dengan merek apapun, selama dia berdiri di atas firman Tuhan, Kristus Yesus sebagai landasannya, dasarnya, sebagai juru selamatnya, dia adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus bukan hanya di lingkup GJKI Pembawa Damai, tapi tubuh Kristus barang siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Yesus adalah juru selamatnya pribadi. Maka barang siapa gereja yang tidak mengakui yang lain gereja sebagai tubuh Kristus, kami menyatakan itu sebagai bidat dan berbeda. Tapi setiap orang yang percaya, kita semua mengakui gereja-gereja lain yang ada dalam satu baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita adalah tubuh Kristus. Namun secara khusus hambanya yang adalah menyandang jabatan penatua di gereja ini, secara khusus membangun gereja di sini. Namun tidak terbatas untuk melayani dimanapun tubuh Kristus berada. Amin. Baik. Adapun tugas-tugas penatua, Saudara Edi Hermawan, saudara akan ditabiskan, akan disahkan menjadi penatua GJKI Pembawa Damai Agape dengan basis pelayanan di Jemaat Jalan Beu nomor 18 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Untuk itu hendaknya saudara mendengarkan dan memperhatikan tentang tugas dan wewenang penatua untuk membantu penggembalaan. Tim penggembalaan. Jadi penggembalaan itu bukan membantu saya, bukan, tapi semua adalah penggembalaan tadi. Maka diteguhkan menjadi seorang membantu adanya penggembalaan ini, saling meneladangkan. Demikian di dalam jemaat GJKI Pembawa Damai Agape, sesuai tata gereja Jemaat Kristus Indonesia yang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Edi Hermawan adalah ditugaskan untuk melayani pemberitaan firman Allah dan sakramen. Sakramen ini kita hanya mengenal ada dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Yang sebentar adalah menjadi satu pelayanan sakramen perjamuan kudus sulung bagi hambanya,
bagi Pak Edi Hermawan. Yang kedua, meneguhkan jabatan-jabatan gerejawi dalam jabatannya. Yang ketiga, meneguhkan perkawinan gerejawi. Yang keempat, memimpin upacara kematian. Yang kelima, bersama-sama dengan majelis-majelis gereja menggembalakan anggota-anggota jemaat untuk membangun hidup rohaninya. Keenam, memimpin persidangan-persidangan pejabat-pejabat gereja. Yang ketujuh, bersama-sama dengan majelis-majelis gereja memerintah dan melayani jemaat serta menjalankan siasat gerejawi. Yang ke-8, bersama-sama dengan majelis-majelis gereja menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran keagamaan. Saudara Edi Hermawan, saya persilahkan berdiri di hadapan jemaat dan jawablah pertanyaan-pertanyaan bersama dengan Ibu juga, Ibu. Orang berdiri AKP. Yang kedua, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Allah memanggil saudara untuk melayani jemaatnya di sini? Yang ketiga, bersediakah saudara menerima dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tata gereja Jemaat Kristus Indonesia? Yang keempat, apabila perilaku dan faham pengajaran saudara bertentangan dengan firman Tuhan sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain, bersediakah saudara ditegur dan menerima penggembalaan khusus dari gembala jemaat, koordinator wilayah, dan pengurus nasional? Bagaimana jawaban saudara? Ya, saya bersedia. Terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya sekarang persilahkan saudara untuk menyatakan janji kesediaan saudara dan menghadap kepada jemaat. Janji penatua. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya di sini, saya percaya bahwa Tuhan Allah yang memanggil saya untuk melayani di jemaat GJKI Pembawa Damai Agape. Saya menerima panggilan Tuhan ini dengan sukacita, maka saya berjanji bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dengan sebaik-baiknya. Bersedia menerima dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tata gereja Jemaat Kristus Indonesia. Apabila perilaku, faham, serta pengajaran saya bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, saya bersedia ditegur dan menerima penggembalaan khusus. Amin. Kristus Indonesia, Jemaat Pembawa Damai Agape, akan mentapiskan saudara menjadi penatua Jemaat GJKI Pembawa Damai Agape. Seraya kita akan satu pujian, berikan pada kami hati yang mengasihi. Jemaat sudah untuk kami berdiri. Saya mohon kepada hambanya antara sepatu boleh coba. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
dan juga kami semua. Kita semua yang ada di sini adalah hamba Tuhan, semua jemaat. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada kedua hamba Tuhan di depan ini, Bapak dan Ibu Edi Hermawan. Haleluya, Yesus. Saudara Edi Hermawan yang dipanggil dan dipilih Tuhan pada hari ini, saya sebagai hamba Allah atas nama Majelis Jemaat Gereja GJKI Bahwa Damai Agape akan menetapkan saudara untuk mengaku jabatan penatua. Terimalah jabatan yang mulia ini dan laksanakanlah tugasmu dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Maka berdoa, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih telah memanggil saudara adalah Allah yang setia. Dialah yang akan memperlengkapi saudara dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan agar saudara dapat menjalankan tugas dengan baik dalam nama Allah Bapa, dalam nama Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama kuat kuasa Roh Kudus. Maka saya selaku hamba Allah meneguhkan panggilan saudara untuk menjadi seorang penatua jemaat. Kalian berdua adalah teladan. Kalian berdua adalah terang yang bercahaya bersinar sehingga banyak orang mengikutimu dan semua menuju kepada kebenaran. Maka di dalam nama Yesus aku meneguhkan engkau, ya Bapa, berkati hamba-hambamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih, beri Tuhan bagi pujian sebab kau besar. Menyaksikan penyerahan perangkat pelayanan yang akan diberikan oleh Bapak Gembala kepada Pak Edi Hermawan. Yang pertama adalah Alkitab. Dengan baik-baik, terimalah Alkitab, beritakanlah firman, siap adalah sediakanlah baik dan tidak baik waktumu. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pak, tolong Pak, ambil Pak. Kasih Pak. Perangkat baptisan air. Dengarkan firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu berangkat perjamuan kudus.
Firman Tuhan katakan, undanglah mereka turut dalam perjamuan, biarlah kasihnya, pengorbanannya senantiasa dengan sampai kedatangannya. Sebab itu setiap kamu makan dan roti dan minum cawan ini memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Oke, terima kasih. Saya undang Bapak Edi Hermawan. Ibu silakan itu untuk maju memberikan ucapan syukur. Sekaligus nanti kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua sore hari ini diberkati oleh Tuhan, paling tidak dengan kesehatan. Dan terima kasih, saya bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kalau Tuhan percayakan saya untuk melaksanakan perintahnya, yaitu untuk lebih lagi melayani Tuhan. Dalam hal ini saya kita habiskan sebagai penatua, itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada saya. Jadi bagi saya penghabisan ini atau jabatan penatua ini adalah oleh Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi tidak ada perasaan sebagai manusia apakah ini sebagai jabatan yang membanggakan atau jabatan yang membuat saya lebih lagi dianggap sebagai hamba Tuhan. Bagi saya tidak, karena ini adalah tanggung jawab dan saya harus melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan percayakan dulu kepada saya. Amin. Dan saya berterima kasih ya tentunya yang pertama kepada Tuhan, juga buat Bapak Gembala yang sudah mempercayakan dan mau menjadikan saya sebagai rekan mitra pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan. Juga rekan-rekan penatua yang begitu mendukung dan support supaya saya boleh maju dan dihabiskan sebagai penatua. Terima kasih juga semua teman-teman pelayan. Ya, jadi kita di sini adalah satu tubuh, satu tim. Amin. Kita sama-sama memuliakan Tuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Ya, jadi terima kasih juga buat semua jemaat Tuhan dan juga rekan-rekan hamba Tuhan, Pak Paran dan teman-teman, Pak Namri Simatupang. Kita ketemu lagi setelah berapa bulan? 6 bulan ya. 6 bulan yang lalu kita ketemu di bulan Mei. Ya, sekarang sudah bulan November, 6 bulan. Puji Tuhan. Jadi terima kasih. Dan biarlah kita semua sama-sama berdoa supaya pelayanan kita di tempat ini boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan kita tinggikan dan muliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Baik, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang rekan-rekan hamba Tuhan yang akan bertugas. Kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami menerima tubuh dan darah Tuhan.
Biarlah Tuhan Engkau layakkan setiap kami semua. Biar Tuhan sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, supaya roti dan anggur yang merupakan perlambang dari tubuh dan darah Tuhan, Amin. boleh kami ya Tuhan jadikan sebagai pengenang ya Tuhan, bahwa Engkau sudah berkorban untuk kami semua. Amin. Kami menyadari Tuhan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah menebus dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh menjadi ahli waris-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, layakkan setiap jemaat Tuhan yang akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan sucikan dan kuduskan. Amin. Juga Tuhan pakai hamba-hamba-Mu yang akan mengedarkan roti dan anggur ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dengan kuasa Roh Kudus-Mu melalui pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan boleh diberkati, dan semua boleh merasakan dan mengenang betapa Tuhan sudah berkorban dan mengasihi kami semua. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami siap untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bagi yang belum terima bisa mengangkat tangan. Tuhan, sekarang kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, Amin. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Amin. Saudara, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah perlambang tubuh Kristus. Yes. Tubuh Kristus yang sudah tergantung di atas kayu salib. Jesus. Allah Tubuh yang disesah, tercabik-cabik, Bapa yang baik, Allah yang baik bagi dia. tombak, mahkotoi, dimahkotai, duri, semua itu mau dia lakukan karena kasihnya kepada saudara dan saya. Amin. Karena pengorbanannya yang luar biasa itu, Yes. kita semua di sini boleh merasakan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Kita boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat cawan dan tangan kalian kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Yes. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Amin. Anggur, cawan yang adalah perlambang dari darah Kristus. Darah yang sudah diberikan buat kita semua. Amin. Tetes demi tetes, dia relakan mengalir di atas Kalvari supaya dosa-dosa kita dihapuskan Amin. oleh penebusan Jesus. darah anak domba Allah. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thanks my Jesus. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita. Engkau Allah yang baik bagiku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memulihkan makan Haleluya.